Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Lagi-lagi saya akan mereact masalah Lesti Kejora dan Om Yoni Dores ya. Terkait ada beberapa statement yang gatal hati lagi buat saya pengen mereact ini sebagai musisi juga, tetapi di sini juga saya mungkin sebagai orang awam, mewakili netizen juga, mewakili Lesti lovers juga. Ada beberapa lagi statement yang menurut saya ya si Mbak baju hijau ini lagi-lagi kontroversi ya. Oke, kita akan mereact videonya dari Mbak ini, terus juga dari Om Yoni Dores juga. Saya akan mereact videonya untuk teman-teman semua. Dan sebelum kita lanjut videonya seperti biasa, teman-teman khususnya Lesti lovers, Leslar lovers yang baru saja bergabung sini, yuk bantu saya dengan cara subscribe, like, comment, and share di Kas Entertainment. Check it out. Oke guys, video yang pertama yang akan saya react, inilah videonya, kita simak. Ya kita kan sesama manusia, dan apalagi kita kan juga mungkin kalau dilihat kemarin itu kan saya itu sepertinya marah-marah, berbicara salah. Ya saya harus minta maaf sebagai seorang muslim, sebagai sesama manusia, agar masalah ini sepertinya tidak meruncing. Karena pada dasarnya Pak Yoni ini hanya ingin Lesti itu soal doang. Terkait oleh diedit atau tidak dieditnya. Itu alasan kakak mungkin ya? Iya, karena banyak yang tiba-tiba langsung saya marah-marah gitu. Padahal kan itu awalnya nggak seperti itu. Di Polda itu besok pengacaranya dipanggil. Setelah itu minggu depan Pak Yoni, setelah itu minggu depannya saya. Oke, setelah tadi saya tonton, jadi begini menurut saya ya. Mbak ini ya alhamdulillah sudah minta maaf. Sudah minta maaf artinya dia menyadari bahwa itu sebuah kesalahan dan kekeliruan ya. Tapi lagi-lagi dia ada sedikit kata-katanya tuh ngeles, terus juga dari ekspresi bahasa tubuhnya itu saya nggak tahu, tetapi masih ada arogansi saya lihat di situ ya. Terus dia mengatakan sesama muslim. Jadi artinya kalau misal salah satu di antara dia dan Lesti ada yang non muslim, artinya nggak ikhlas minta maafnya. Aturannya yang minta maaf itu nggak bisa dikaitkan dengan sebuah agama apapun. Kalau salah ya salah gitu menurut saya. Terus dia katakan ada di edit atau apa. Nah di sini yang menurut saya itu masih arogansinya dia. Teman-teman semua netizen di seluruh dunia juga menonton itu ya. Itu nggak ada yang diedit-edit, itu real ya. Kamera cuman hanya satu sudut, satu frame begitu, nggak ada yang diedit-edit. Ya seperti itulah arogansi dia, bagaimana cara dia marah-marah menuduh Lesti maling, menuduh Lesti membawakan lagu tanpa izin, menuduh Lesti kalau nggak bawain lagu si kantong kering itu nggak bisa ngetop, nggak bisa menang. Itu menurut saya tuh nggak ada edit-editnya, itu real apa yang diucapkan Mbak itu dengan segala arogansinya, dengan segala kehilafannya ya. Lagi-lagi saya katakan hilaf mungkin ya Mbaknya. Tetapi ya itu tadi, inilah dunia sosmed, bahwa apapun yang kita ucapkan, yang kita katakan, semuanya akan ada jejak digitalnya yang akan menjadi pro kontra, yang akan menjadi reaksi dari seluruh netizen yang ada di Indonesia khususnya ya. Jadi untuk saya pribadi saya terima ya kata maaf dari Mbaknya. Tetapi jangan diulang lagi, terus nggak usah arogan lagi Mbak ya. Jadi kalau menyatakan salah ya sudah salah saja, nggak usah ada tapi dan tapinya gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan mereact sebuah video statement dari Om Yoni Dores, dan inilah videonya. Dia sampai ke polisi itu cuma kekesalan aja saya. Saya bukan nabi, saya manusia biasa itu. Sampai saya boleh tanya lah ke artis saya. Saya pernah nggak turun ke rumah Barbie? Nggak pernah. Baru ke rumah Lesti setelah sekian lama. Saya tunggu kok nggak ada kabar sama sekali. Sementara cuma pengen tahu nih, ini yang bikin siapa Lesti? Cuma nanya gitu. Kalau misalnya ketemu waktu itu, saya cuma mau nanya, Lesti ini bener suara kamu? Wah gitu kan? Karena musiknya musik orkesan gitu musiknya, udah nggak ada izin, nama penciptanya nggak ditulis lagi. Jangan gitulah, kasihan lah penciptanya miskin di Indonesia. Oke guys, demikian tadi itu videonya, statement dari Om Yoni Dores yang mengatakan bahwasanya sudah beberapa kali menghubungi Lesti, datang ke rumah Lesti, terus tidak disambut, terus kekesalan hatinya, terus banyak hal yang karena
Om Yoni Dores sama asistennya ini sepertinya memang saat ini lagi diserang banyak orang ya, bukan hanya netizen tetapi juga para musisi, penyanyi, pencipta lagu lain juga. Jadi sedikit kena mental mungkin, tetapi saya sebagai orang yang lebih muda dari Om Yoni ya, saya biar bagaimanapun saya hormat karena beliau adalah seorang pencipta lagu yang sama juga profesinya seperti kami musisi walaupun saya di daerah ya. Cuman mungkin kurang bijaksana ya, kurang bijaksananya saya katakan sebagai yang lebih tua dari Lesti harusnya apa ya, mungkin ada cara-cara lain ya, cara-cara yang tidak harus melalui somasi, tuntut menuntut segala macam, karena nggak enak itu dampaknya terjadi ketidaksinambungan sekarang ini ya antara penyanyi, pencipta lagu, pelaku musik, EO dan lain sebagainya. Gara-gara hal seperti ini ya, hal sepele sebenarnya. Jadi begini, Om Yoni, menurut saya sebagai orang awam ya, ketika masuk rumah orang tanpa ada izin, tanpa telepon dulu, jangankan seorang Lesti Kejora, saya pun yang bukan siapa-siapa ini tiba-tiba saya datang tamu ya, datang tamu yang tidak janjian dulu sama saya, apakah itu urusan pekerjaan ataupun apa, saya mesti cek dulu ya, suruh anak-anak atau ART atau siapa itu yang datang. Kalau saya tidak kenal, tujuan yang nggak jelas, jujur saya tidak akan terima, karena kebetulan saya tidak punya kantor, jadi rumah saya tuh kantornya di rumah juga. Biasanya kalau orang mau ketemu tuh telepon dulu ataupun ada hajatan misalnya ataupun mau pakai jasa saya, biasanya telepon dulu, kita ketemu di luaran, di kafe atau di tempat apa yang lebih nyaman mungkin untuk ngobrolnya. Jadi kalau misalnya orang yang tidak saya kenal tiba-tiba datang langsung ke rumah pengen ketemu, jujur saya tidak akan pernah menerima ya. Ini padahal rumah saya itu terbuka untuk semua orang ya. Jadi terkecuali teman-teman dekat sama keluarga saya sendiri mungkin yang datang dari jauh ya, yang mungkin kadang-kadang kan mereka yang dari daerah datang ke rumah saya misalnya tanpa pemberitahuan tiba-tiba datang, cek dulu siapa yang datang, oh keluarga, langsung saya terima ya. Padahal rumah saya tuh nggak ada pagar yang tinggi-tinggi, itu nggak ada ya, jadi langsung saja bisa masuk. Tetapi lagi-lagi kalau orang yang tidak saya kenal tidak akan saya terima ya, gitu. Apalagi seorang Lesti yang dia secara pekerjaan ada manajemennya, secara rumah dia juga saya yakin ada security, ada RT yang berlapis-lapis ya. Jadi bisa jadi misalnya Om Yoni ketika ke rumahnya Lesti mungkin disambut sama security, tetapi mungkin security menyampaikan ke ART menyampaikan ke Lestinya mungkin tidak jelas. Jadi Lesti juga otomatis tidak mau menerima siapa yang datang. Itu bisa jadi, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Lesti saat itu tidak lagi ada di rumah. Bisa jadi kan, karena ini tidak ada janjian loh, seorang Lesti Kejora loh. Ya kan, jadi kalau misalnya begini, kalau tiba-tiba saya dari daerah pengen ke Jakarta, pengen nemuin Lesti deh. Saya bukan siapa-siapa, pengen nemuin Lesti. Bisa nggak? Bisa saja saya cari alamatnya langsung datang ke rumahnya. Apakah saya bisa diterima? Belum tentu. Saya yakin bahkan tidak akan bisa ketemu sama Lestinya, karena itu tadi seorang Lesti Kejora loh. Jadi bukan karena privilege yang dekat banget sama dia ya, sekelas Raffi Ahmad ataupun Atta Halilintar pun karena mereka temenan pasti janjian dulu, nggak mungkin datang-datang langsung rebak rumah itu, saya yakin enggak ya, pasti janjian dulu. Apalagi orang yang Lesti secara otomatis tidak kenal ya, Om Yoni sekalipun, karena mungkin Lesti belum kenal, makanya lagi-lagi kan berlaku tak kenal makanya tak sayang. Otomatis sebenarnya kalau misalnya Om Yoni, kalau saya jadi Om Yoni nih pengen ketemu Lesti, hubungilah manajemennya Leslar Entertainment. Kalau sekarang ini kan itu kan banyak, itu dia bisa tanya ke mana-mana, itu mesti menghubungi Lesti itu lewat jalur yang mana. Nggak boleh menurut saya tuh langsung pengen ketemu langsung sama Lestinya, nggak bakal bisa. Saya rasa seperti itu ya, itu tanggapan saya guys ya. Nah terus ada satu lagi video yang akan saya react, inilah videonya. Kalau soal yang ini aku nggak tahu case-nya ya, gitu. Nggak tahu apakah Lesti yang posting atau TV-nya, tapi memang untuk yang Mas Yoni ini, Mas aku sendiri pun belum boleh loh nyanyi lagu Mas di TV karena nggak tahu ada masalahnya apa. Jadi aku kadang kalau yang hal-hal kayak gini maksudnya sedih sih karena lagu aku tapi aku nggak boleh nyanyi gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk case-nya Lesti, aku masih Dede kemarin sempat cerita doang bahwa dia disomasi, tapi aku belum ketemu langsung kan, jadi nggak tahu somasinya itu seperti apa. Kayak ke Mas Yoninya juga aku belum nanya seperti apa. Nah ini seorang Teh Iis Dahlia, penyanyi senior yang pernah membawakan lagu ciptaannya Om Yoni Dores ya, Bagai Ranting Yang Kering Kerontang itu ya. Juga ternyata tidak diizinkan lagi untuk membawakan lagu tersebut di televisi. Kalau off air di sini tidak dikatakan.
Saya nggak tahu juga, mungkin mungkin pernah dulu mungkin ya. Kalau saya sekarang terakhir beberapa tahun terakhir ini saya juga kalau TIS itu tampil di TV nggak jarang sekali loh bawain lagu dia, bahkan seperti lagu ini. Ternyata dilarang, dilarang. Jadi saya nggak tahu bagaimana perjanjiannya ya sehingga penyanyi ya yang mempopulerkan lagu tersebut juga tidak boleh membawakan lagu tersebut. Saya nggak habis pikir, saya nggak tahu itu seperti apa ya. Eh, karena begini, saya juga pencipta lagu di daerah ya. Ada beberapa lagu saya yang ada teman-teman yang minta izin, terus juga yang tidak minta izin mau bawakan di panggung. Silahkan, monggo. Saya bukan siapa-siapa. Lagu ini juga bisa didengar, bisa dinikmati banyak orang itu karena juga banyak orang yang bawakan ya. Tapi oke lah, siapalah saya yang memang hanya di daerah ya. Tetapi untuk sekelas Om Yoni menurut saya itu nggak bijak banget ya, karena seorang penyanyi yang mempopulerkan loh, lagi-lagi ya, Teh Iis Dahlia. Kalau sampai itu tidak mendapatkan izin juga dari Om Yoni seperti kata Teh Iis tadi, nggak tahu saya mau bilang apa lagi ya. Jadi harapan kita semua tentunya doa terbaik untuk Lesti agar masalah ini segera bisa selesai. Lagi-lagi menurut saya Om Yoni ini salah alamat ya. Dan sementara Lesti lagi enjoy ya, lagi menikmati liburannya ya ke Inggris bersama suami tercinta dan putra tercinta ya. Oke teman-teman, kita cukupkan videonya sampai di sini ya. Selanjutnya nanti kita mungkin akan melihat perkembangan kasus ini seperti apa. Doa terbaik pastinya untuk Lesti Kejora dan keluarga ya. Kita berpisah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.